Sebagian orang protes, kiai-kiai itu rata-rata orang kaya, mobilnya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus, kok masih nerima sodako dari orang yang relatif lebih miskin bahkan. Orang alim haram kalau mobilnya lebih jelek daripada orang yang tidak alim, atau apalagi orang fasik. Orang alim mobilnya Carry, yang fasik mobilnya Innova bahkan Alphard. Tidak boleh, ini tatanan yang rusak. Orang ahli ilmu, ahli ibadah itu harus lebih unggul dalam semua hal. Dalam kacamata manusia dia juga harus lebih unggul. Mobilnya harus lebih bagus, rumahnya harus lebih bagus. Kenapa? Biar kita paham bahwa orang yang ada di jalan Allah itu adalah orang-orang yang bukan hanya mulia di hadapan Allah, tapi juga mulia di hadapan manusia. Ketika manusia itu meletakkan, menghormati orang itu dengan faktor hartanya, maka mereka pun harus jadi kaya. Tidak boleh jadi gembel. Ada orang tidak berzina karena tidak mampu membayar perempuan, atau tidak ada yang mau. Bukan karena dia setia, bukan karena dia takut kepada Tuhan, tapi karena tidak ada kesempatan. Ada banyak seperti itu. Seandainya dia mungkin punya uang, merawat diri, bersih gagah, terus dia bisa bisa membungkam istrinya dengan dikasih banyak uang. Dia punya lagi uang yang lain, dia mungkin cari perempuan lain, entah dengan cara berzina, entah dengan cara cinta satu malam atau apa. Hanya karena tidak punya uang, tidak punya kesempatan. Belum tentu karena tidak mabok lah, tidak melakukan hal-hal terlarang, bukan karena takut kepada Tuhan, karena tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di pesantren-pesantren, kiainya itu seringkali kita lihat mereka menerima amplop dari masyarakat. Amplop isinya duit. Jadi menjadi tradisi di masyarakat kita ketika datang sowan atau bahasa Maduranya itu atabis kepada kiai itu mesti ada salam tempelnya atau amplop. Sebagian orang protes, mereka kan orang kaya. Kiai-kiai itu rata-rata orang kaya, mobilnya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus, pesantrennya bagus. Kok masih nerima sodako dari orang yang relatif lebih miskin bahkan. Banyak masyarakat yang untuk bisa mengumpulkan uang disowankan kepada kiainya itu, nabung dulu. Artinya uang ini tidak mudah diterima. Terus kenapa kiai-kiai itu membiarkan dirinya itu menerima sodako dari masyarakat? Jawabannya ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Di situ merilis pendapat atau ucapan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwasanya anna thawabas sodaqoti khamsatun. Pahala sodako itu ada 5 grade ya. Yang pertama wahidatun bi asyroh. 1 sodako atau misalnya 1 rupiah sodako berbalas dengan 10 pahala. Jadi seolah-olah bersodako 10 rupiah gitu. Apa itu? Wahia ala sahihil jismi, yaitu sodako yang diberikan kepada orang yang secara fisik sehat. Artinya dia bisa kerja, bisa nyari duit, tapi kita sodako kepada dia. Nah, normal lah, sodako kepada orang yang normal gitu. Itu berarti 1:10. Yang kedua, wahidatun bitis'ina. Yang kedua, grade di atasnya. 1 sodako bitis'ina, dibalas dengan 90 kebaikan, 90 pahala. Artinya, sodako 1 rupiah sama dengan sodako 90 rupiah. Apa itu? Wahiyya alal a'ma. Ini adalah sodako kepada orang yang buta. Artinya tidak bisa cari duit lah. Kalau yang pertama kan orang yang normal, ini yang tidak normal lah. Entah mungkin ya cacat, bukan hanya buta. Cacat artinya tidak bisa nyari duit. Atau wal mubtala ya. Atau orang yang sedang diuji atau sedang ditimpa musibah. Jadi al-a'ma wal mubtala, orang buta dan orang yang sedang ditimpa musibah, orang kena kebakaran atau mungkin kemalingan atau mungkin bangkrut atau mungkin habis kebanjiran dan sebagainya ya, seperti korban-korban bencana itu 1:90. Grade ketiga wawahidatun bitis imiatin dan 1:900.000 900 ya, tis imiatin 900. Apa itu? Wahiyya ala dhi korobatin muhtajin, kepada kerabat yang memerlukan. Jadi kepada saudara, kepada kakak, kepada adik, bukan kepada orang tua ya, kepada orang tua lain lagi, kepada ponaan, kepada sepupu, pokoknya kepada kerabat yang memerlukan. Ingat, yang memerlukan. Kemudian wa wahidatun bimi'ati alfin wahiyya alal abawaini, dan 1:mi'ati alfin itu 100.000. Yaitu sodakoh kepada kedua orang tua. Ini nggak bicara butuh tidak butuh. Pokoknya sodakoh kepada orang tua ya derajatnya tertinggi nomor 4 dari 5 ini. Nah yang terakhir, wa wahidatun bitis imi'ati alfin
dan 1:900.000. Apa itu? Wahya ala alimin au fakihin, yaitu sodakoh kepada orang alim atau orang yang ahli ilmu fikih. Ya sama, cuma kalau orang alim ini kan umum, ilmu apa saja. Alimun bin nahwi, alimun bil balawa, mungkin alimun bil kalam, ilmu pakar ilmu kalam, pokoknya ahli ilmu lah. Atau spesifik fakihin, ahli fikih. Jadi memang grade tertinggi bersodakoh itu kepada ulama. Makanya ketika kiai menerima sodakoh orang, berarti beliau sedang memberi kesempatan kepada orang itu untuk bersodakoh dengan level pahala tertinggi. Justru kalau misal semua kiai, memang ada sebagian kiai yang menolak. Tapi kalau semua kiai menolak, lalu bagaimana caranya bisa bersodakoh kepada ulama? Di mana itu level tertinggi. Apalagi yang bersodakoh orang mungkin tidak punya, mohon maaf. Mungkin selama setahun hanya bisa bersodakoh 1 juta misalnya. Atau 100.000 misalnya. Atau 500.000 misalnya. Alangkah lebih baiknya kalau sodakoh ini difokuskan atau diarahkan kepada objek di mana itu level tertinggi dalam segi pahalanya. Kenapa? Karena kita bersodakoh memang tidak pamrih kebaikan dari yang menerima sodakoh itu bagus. Tetapi tetap namanya rojak, kita berharap dapat pahala dari Allah. Dan konsep pahala itu bukan konsep akal-akalan. Oh enggak, tetap yang lebih butuh itu yang lebih penting. Itu kan konsep kita. Sementara ini konsep ulama bahwasanya sodakotun ala alimin au fakihin, sodakoh kepada orang alim atau orang ahli fikih itu adalah a'las thawab, paling tinggi pahalanya. Ini kan saya bicara kita. Anda tidak setuju silahkan, atau Anda menemukan keterangan yang lain silahkan. Ini kan nggak bicara halal haram juga, nggak haram juga, nggak wajib juga. Silahkan saja. Ini kan perkara mustahab saja, perkara yang disunahkan. Ini bukan sodakoh dalam artian zakat, bukan. Ini sodakoh. Berarti sodakoh yang bukan wajib. Jadi kita berhusnudzon kepada kiai-kiai, ulama-ulama yang sudah kaya, bahkan mobilnya mobil mewah. Tapi ketika ada orang nerima masih, orang bersodakoh soal masih diterima saja. Dan satu pemandangan yang sederhana. Mereka memang orang kaya. Untuk dimakan cukup. Lalu apa kita tahu pasti bahwa uang yang mereka terima itu mereka makan? Mereka ada pesantren. Di situ ada santri. Kenapa kita tidak berpikir kalau kiai menerima uang dari masyarakat? Ya kiainya itu sangat mungkin menyalurkannya kepada masyarakat lagi. Entah kepada santrinya, entah untuk pesantrennya, entah untuk pembangunannya. Justru itu adalah tasarruful mal dengan tasarruf terbaik. Memanfaatkan uang dengan cara yang terbaik. Suatu ketika begini. Kenapa kiai itu harus kaya? Ini bonusnya ya. Imam Syafi'i, ini cerita populer sekali. Ketika berguru kepada Imam Malik, itu sedikit protes dalam hatinya. Kok ini ulama kok kaya? Imam Malik kan kaya ya. Ulama kok kaya? Karpetnya bagus, rumahnya bagus. Lalu suatu ketika, Imam Syafi'i ini diutus atau didelegasikan oleh Imam Malik untuk berguru kepada muridnya Imam Malik, yaitu Imam Asy-Syaibani, di satu daerah yang jauh sekali. Setelah diantar ke terminal lah bahasanya, Imam Syafi'i bingung, celinguk, nggak punya uang ongkos. Akhirnya dikasihlah sama Imam Malik, ini ongkosnya. Baru tersadar dari Imam Syafi'i, iya ya. Seandainya Imam Malik ini bukan orang kaya, kan tidak bisa ngasih saya ongkos. Kalau kita oke lah, alim, bisa bantu orang, mendoakan, mengajarkan. Tapi ketika orang butuh uang, tidak bisa diajar. Dengan didoakan tidak bisa. Maksudnya tidak bisa itu bukan itu cara yang tepat pada waktu ketika orang butuh uang. Ya dikasih uang. Misalnya Imam Malik bukan orang kaya. Jadi Imam Syafi'i mulai menurunkan protesnya. Ya juga. Ada benarnya juga kiai itu orang kaya. Dia mendukung orang belajar. Tidak hanya mendukung mengarahkan. Tapi langsung mendukung secara sarana. Ini uang. Ongkosnya. Itu manfaatnya jadi orang ada duit gitu. Kemudian setelah bertemu dengan Imam Asy-Syaibani. Lebih parah lagi kekayaannya. Sampai-sampai ketika Imam Syafi'i itu melangkah di ruang tamunya itu kakinya tenggelam oleh bulu karpetnya itu. Karpet dari bulu itu saking tebalnya bulunya. Ketika kaki menginjak itu sampai nggak terlihat kakinya itu ya. Ini deskripsi betapa mewahnya karpet itu. Dan di meja itu ada berserakan uang. Jadi ketika orang masuk, termasuk Imam Syafi'i masuk, ini luar biasa lagi. Bagaimana orang alim tapi kok banyak duit gitu. Kok seolah-olah kok pecinta harta gitu, hubud dunia gitu. Imam Syaibani mengerti pertanyaan yang dirasakan oleh Imam Syafi'i itu. Akhirnya dia ngomong, misalnya begini gitu. Harta yang saya punya ini anggap 1 triliun. Ini bukan dipegang saya, tapi dipegang oleh orang yang tidak alim. Apalagi orang fasik. Orang yang tidak taat agama. Kira-kira digunakan untuk apa uang ini?
Ya pastinya kan yang suka mabok digunakan untuk mabok. Semakin sering dia mabok. Bahkan ngajak-ngajak orang. Traktir-traktir orang untuk mabok. Yang pezina digunakan untuk berzina. Semakin sering dia berzina. Semakin banyak dia ngundang-undang perempuan. Semakin dia bikin klub bahkan. Misal dipegang oleh orang tukang sawung ayam. Tukang judi. Semakin sering dia berjudi. Tapi kalau saya yang pegang. Saya orang alim. Saya ngerti hukum. Saya tahu bagaimana memanfaatkan uang. Lebih baik mana? Dengan begitu Imam Syafi'i paham bahwa ya orang alim kaya itu harus daripada harta itu. Taruhlah di dunia ini ada harta 1000 triliun lah. Lebih baik semua bahkan atau lebih besar dipegang oleh orang-orang alim. Taruhlah 700 triliun dipegang oleh orang alim. Sisanya 300 triliunnya dipegang oleh orang awam misalnya atau orang tidak alim. Kenapa? Karena berarti dari 1000 triliun itu 700 triliun ini dimanfaatkan dengan cara yang benar. Kalau terbalik misalnya. Hanya 1 triliun, hanya 100 triliun yang dipegang oleh orang-orang alim, sementara 900 triliunnya dipegang oleh orang-orang fasik, maka di dunia ini kerusakan akan subur sekali. Kan itu yang terjadi di antara kita. Di antara kita kan itu yang terjadi. Kenapa orang-orang hal-hal yang buruk itu berkembang sekali? Perjudian berkembang, prostitusi berkembang. Kan karena itu ada yang memanajemennya, ada yang mengatur, ada bosnya. Di mana mereka mengendalikan itu, mereka punya uang. Dan dengan uang itu mereka gunakan untuk mencari uang lagi dengan cara apapun. Sementara kalau seandainya kiai yang megang uang, tidak mungkin kiai itu buka perusahaan miras, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini saya bicara kiai itu bukan kiai gelar budaya ya. Maksudnya yang kita sepakat kiai itu maksudnya orang alim, orang ahli taat lah bahasanya. Kiai bukan kiai nasab ya. Kiai apa namanya ya? Karena kan kiai itu kan kadang kiai nasab ya, asalnya kiai terus enggak, saya enggak bicara itu. Kiai yang betul-betul kiai secara urfi, pemaknaan urfi. Pemaknaan urfi itu pemahaman budaya kita, kiai itu orang soleh gitu aja. Jadi saya bicara orang soleh. Ya, simbol kita kan orang soleh itu ya kiai, ya ustad lah atau tidak. Kalau yang punya duit itu ustad, enggak mungkin dia gunakan untuk ngundang perempuan berzina, enggak mungkin dia gunakan untuk nanggep acara yang melanggar syariat. Tapi kalau yang punya bukan orang alim, yang punya bukan orang taat ibadah, yang punya orang fasik, punya uang semakin jadi. Itulah kenapa orang alim itu, kiai itu harus banyak duit. Jadi harus menguasai. Bahkan kata Gus Bah itu hampir-hampir haram kalau ada kiai itu kalah gitu. Bahkan hampir-hampir Imam Syafi'i itu berfatwa. Kalau di satu kampung orang alim tidak lebih kaya daripada yang tidak alim, itu sudah hampir haram. Kenapa? Karena terhina. Memang di mata Allah bukan harta, tapi di mata manusia ukuran terhormat itu harta. Siapa yang rumahnya paling bagus itu yang paling dihormati. Maka jangan sampai rumahnya orang alim itu lebih jelek dari rumahnya orang yang tidak alim. Apalagi orang fasik. Itu efek dari Imam Syafi'i menerima konsep bahwa orang alim harus kaya. Sampai-sampai beliau hampir berfatwa bahwa orang alim haram kalau mobilnya lebih jelek daripada orang yang tidak alim. Atau apalagi orang fasik. Orang alim mobilnya Carry, yang fasik mobilnya Innova bahkan Alphard. Itu hampir-hampir dikatakan haram. Tidak boleh, ini tatanan yang rusak. Orang ahli ilmu, ahli ibadah itu harus lebih unggul dalam semua hal. Dalam kacamata manusia dia juga harus lebih unggul. Mobilnya harus lebih bagus, rumahnya harus lebih bagus. Kenapa? Biar kita paham bahwa orang yang ada di jalan Allah itu adalah orang-orang yang bukan hanya mulia di hadapan Allah, tapi juga mulia di hadapan manusia. Ketika manusia itu meletakkan, menghormati orang itu dengan faktor hartanya, maka mereka pun harus jadi kaya. Tidak boleh jadi gembel. Itu satu pendapat ya. Untuk mendukung kita harus kaya gitu, harus kaya ya, harus banyak duit gitu. Jangan sampai kita orang muslim itu tertindas kalah. Yang kaya bukan orang Islam itu, jangan sampai. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita menjadi orang-orang kaya. Allahumma ij'alna min ashabil amwal, orang-orang yang punya harta dan kita mampu untuk menjadi sabar ketika kita sedang kaya. Sabar sedang kaya itu berarti kita bisa menahan diri untuk tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang walaupun mampu. Ada orang tidak berzina karena tidak mampu membayar perempuan. Atau tidak ada yang mau. Bukan karena dia setia, bukan karena dia takut kepada Tuhan, tapi karena tidak ada kesempatan. Ada banyak seperti itu. Seandainya dia mungkin punya uang, merawat diri, bersih gagah, terus dia bisa bisa membungkam istrinya dengan dikasih banyak uang. Dia punya lagi uang yang lain. Dia mungkin cari perempuan lain, entah dengan cara berzina, entah dengan cara cinta satu malam atau apa. Hanya karena tidak punya uang, tidak punya kesempatan. Belum tentu karena tidak mabok lah, tidak melakukan hal-hal terlarang, bukan karena takut kepada Tuhan, karena tidak bisa. Kalau kita sabar walaupun bisa tetap akan menahan. Makanya top orang-orang yang kaya tapi dia setia. Dia tidak mempermainkan istrinya. Dia tidak mempermainkan istrinya itu bukan berarti tidak menikah lagi. Itu kan kalau ada beda ya, maksudnya itu dia tidak jajan lah. Karena saya tidak mau mengatakan orang yang menikah lagi itu melanggar syariat. Enggak. Tidak jajan, tidak main prostitusi, tidak asal ketemu cewek, asal kemana
ngamar dengan cewek seenaknya mentang-mentang bisa bayar. Tidak seperti itu, merendahkan istri, merendahkan manusia. Manusia menganggap manusia ini sebagai dagangan bisa dibeli karena dia punya uang. Naudzubillahi min dzalik. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.